Ya, jadi dulu di tahun 2019 ketika lagi viral-viralnya, beliau itu mendm aku terus untuk memperkenalkan diri. Memang kita sebelumnya udah pernah kenal, tapi baru apa sekilas doang ya di pergaulan teman-teman artis. Tapi nggak pernah ngobrol. Terus akhirnya Reza DM, terus ngajakin ketemuan karena waktu itu aku viral. Dia bilang aku ada project nih buat bikin lagu karena kan basicnya dia pencipta lagu. Akhirnya waktu itu dia datang ke apartemen aku, ngobrol punya ngobrol. Akhirnya sepakatlah untuk bikin project lagu dengan nominal sekian puluh juta. Nah, setelah itu aku lupa ya kalau di 2019 apakah aku sudah transfer atau tidak, tapi seingat aku berapa bulan kemudian baru aku sempat transfer karena pada saat itu akunya lagi sibuk luar negeri gitu. Nah, sekitar 2-3 bulan kalau nggak salah kita ketemuan lagi, terus akhirnya aku transfer lah uang. Tapi ternyata eh, pada saat itu pun aku udah melakukan preskon. Mungkin bisa lihat di YouTube tuh ada kedekatan Barbie dengan Reza Herlambang. Jadi kalau sekarang orang bilang, ah Barbie pansos gini-gini. Loh, dari 2019 kok aku udah bikin project lagu. Tapi ketika uang udah ditransfer, kan dia bilang, ini nanti masteringnya segala macam pakai Amerika punya lah. eh, Terus apa namanya, lagunya bakalan bagus lah segala macam. Tahu-tahu begitu eh, aku didengerin sampai dengan 4 bulan, kok ini tarsok-tarsok yang alasan sakit, alasan ini, alasan itu aku kejar-kejar. Sementara aku juga udah preskon, sampai aku kan malu ya. Karena pada saat itu kan satu beritanya juga kita lagi deket, kedua juga aku mau bikin gebrakan yang spektakuler karena kan pada saat itu orang menghina suara aku jelek. Jadi pengennya kan karena Risa sendiri yang menawarkan diri dan memang yang menghubungi aku gitu loh. Jadi kan aku jadi udah karena aku produser sendiri dalam hal ini ya, aku kan merasa wah gue bakal keluar duit paling estimasi sekitar 100-200 ya. Kalau beli lagunya kan cuma sekian puluh juta di luar dari video klip, hanya tok lagu aja. Jadi aku udah punya bayangan nih, nanti gue bakalan mau bikin seperti ini gitu. Ternyata tau-taunya aku di PHP-in aja, sampai aku juga waktu itu lagi kursus nyanyi sama Kak Berta, ya kan. Terus sampai aku dengar desas-desus, ada juga anak anggota dewan juga memang yang hampir 1 miliar juga sudah transfer. Ternyata hasil video klipnya juga tidak sesuai. Paling juga cuma habis 100-200 juta, 800 jutanya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi aku udah dengar dari 2019 bahwa banyak orang yang dirugikan gitu. Nah, sampailah akhirnya aku bilang sama Reza, Reza kalau kayak gini, gua rugi dong, ya kan? Gua nggak mau tahu mana waktu itu di lokasi juga kejadian uang aku $1.000 Singapura juga ada yang hilang gitu kan. Jadi banyak hal-hal yang aneh yang aku ngerasa kok gini banget sih. Nah, terus waktu itu kan dia juga pakai manajer. Aku juga sempat komplain juga sama manajernya gitu. Tapi kan kembali lagi mereka selalu beralasan lah. Reza juga ganti-ganti nomor telepon, dihubungin susah di WA sekarang balasnya 10 hari kemudian, 2 minggu kemudian, terus kayak orang nggak berdosa, kayak santai-santai aja, ntar ya Bi, ntar ya Bi, selalu begitu terus, nggak pernah apa ya, kayak nggak ada rasa ketakutan, nggak ada rasa eh, tanggung jawab gitu loh. Nah, pada saat itu karena aku juga lagi sibuk dan lagi viral, aku ngerasa males ya kan ngeladenin orang kayak gini kan. Ih, duit recehan aja lu berapa puluh juta kok lu seperti itu gitu. Apalagi namanya dunia entertainment gitu kan. Aku cuman mikir ini pasti suatu saat akan ada kena karmanya. Karena aku pada saat itu kan karirku lagi bagus ya. Jadi aku ngerasa boga banget gitu ya. Menurunkan mutu aku nih kalau aku sampai bicara tentang hal-hal yang nggak penting begini. Apalagi uang-uang kecil kan. Nah, dari situ aku mulai kecewa. Apalagi kita sempat deket tadinya. Kita sempat deket dan di beberapa teman-teman
teman-teman geng kita juga ternyata memang ada juga yang dipinjemin duit dan udah bertahun-tahun juga sama, nggak dipulangin juga. Jadi memang banyak banget yang sudah kecewa sebetulnya, tapi nggak berani speak up karena kayak gimana sih, kalau ngelihat dia kan kayaknya nggak tega aja bawaannya gitu. Pada saat itu uh, kurang lebih 50 juta, terus kurang lebih ya, kalau nggak salah ya, karena aku lupa pastinya. Karena aku sudah sampai merelakan dalam arti gini, kalau nggak salah cuman dipulangin waktu itu dipotong sama dia karena dia alasan nggak bisa Bi, aku kan udah bayar studio, aku udah bayar ini, bayar itu, dipotong berapa puluh juta gitu. Dan akhirnya aku mikir ya udahlah lu ambil aja sana, aku bilang kayak gitu. Aku berantem gede-gedean. Aku bilang sekarang siapa orang yang mau bayar kalau hasilnya seperti ini? Selama 4 bulan aku nunggu, lagu yang dikasih itu satu instrumennya itu bukan pakai yang live, pakainya yang apa sih, musik biasa tuh, musik-musik yang murah, yang paling kalau kita cuman bikin aransemen lagu itu tuh musiknya paling cuma 1 juta 2 juta. Masa gue bayar puluhan juta musiknya kayak begini gitu kan? Mendingan gue nyanyi musik live sekalian gitu loh. Bukan orkestra ya namanya ya. Tapi musik yang apa sih? Apa itu nama itu? Lupa aku. Itu satu. Kedua, lagunya juga nggak jelas, ya kan? Enak didengar juga enggak, sampai kabar aja. Buset deh, ini mau nyanyi lagu ginian? Enggak. Sampai yang seperti itu. Karena waktu itu kan lagi rame, aku lagi Barbie kursus nyanyi, setelah dikatain suaranya kayak jangkrik kan, aku langsung tahu Kaberta kan, mungkin kalian pada masih ingat ya kan, walaupun ingat ya, walaupun kursusnya 2 bulan doang, tapi menurut aku sih, menurut Kaberta juga udah cukup bagus gitu loh, karena memang basicnya kan ya udah bisa nyanyi ya kan gitu. Jadi pada saat itu nggak dibolehin aku gitu, karena nggak banget gitu. Dan ya cuman aku pada saat itu karena kita pernah deket, aku ngerasa satu nggak tega kalau gue mau ngoceh-ngoceh, kedua karirku lagi bagus, jam apa, boro-boro mau mikirin ngocehin yang hal-hal yang mengecewakan untuk aku setiap hari aja. Belum lagi waktu itu ada kasus ikan asin lagi ya kan, wah udah lagi rame ini itu ya kan. Jadi eh, nggak kepikiran untuk bicara, dan aku cuman mikir suatu saat lo awas lo ya, model lo kayak gini nih gue bongkar nanti ya, seperti itu. Ya sudah, akhirnya tambah lagi kemarin ada temanku juga sama juga waktu di Hard Rock juga beli lagu, aku yang ngedilin sebenarnya. Kalau aku mau jahat, aku bilang aja sama temanku, hati-hati sama dia, gue aja dulu deket aja, gue tuh deket loh sama dia, bukannya cuma temenan loh, gue deket loh, deket aja dia tipu gue gitu kan. Tapi karena aku pada saat itu kasihan ngeliat nyokapnya juga lagi sakit, dia juga lagi BU, dan kita udah lama banget nggak pernah ketemu, udah sekitar setahun lebih. Kan dia ganti telepon tuh, ganti-ganti melulu semenjak habis berantem sama aku, eh, apa namanya, ganti telepon, ketemu-ketemu lagi di Hard Rock. Ya udahlah, biasalah kayak orang nggak ada dosa, ya aku juga kan ngerasa ya udahlah ini bisnis, jadi aku yang ngedilin, aku nitip dong presentasi, wajar dong, namanya kita teman is teman, bisnis is bisnis, apalagi dia pernah bohongin aku, pernah duit aku juga ya ibaratnya suka-suka dia aja dipotong, sampai 4 bulan aku nunggu karyanya. Kalau dipikir-pikir gue rugi dong, gue udah preskon, udah nunggu waktu, tahu gitu kan, aku lagi jaya-jayanya waktu itu aku ngambil lagu sama pencipta yang lain gitu kan. Mungkin pada saat itu lebih keren lagi gitu loh, mau berapa ratus juta juga aku tinggal bikin video klip, orang aku yang produserin kok, bebas-bebas aja. Nah ini kan waktu itu jadi akhirnya aku jadi nggak bikin lagu gitu loh, setelah abis lagu yang terima kasih itu gitu. Akhirnya banyak banget yang aku dirugikan. Nah setelah itu aku dealin, nah ternyata dia cheating juga, dia cheating. Jadi dia langsung direct langsung ke teman aku. Ya aku dijelek-jelekin, dia bilang udah jangan melalui Barbie deh, langsung aja, dia nitip persentase segala macam. Ya temen aku juga si cewek ini mungkin karena ngelihat sosoknya
yang seperti malaikat ya kan. Ya memang susah, memang itu kelebihannya dia tuh. Kalau orang udah ketemu muka dia tuh nggak tega aja bawaannya. Gue juga bingung pakai pakai jurus apa nggak ngerti juga. Ya kan, lulu aja gitu ya, nggak tega aja karena dia juga suaranya juga pelan, terus kayak orang nggak berdosa, kalem, terus santai. Jadi gimana ya, orang mau marah juga nggak jadi marah, udah dimarahin juga tetap aja jawabannya cool. Jadi kan orang susah. Nah, aku 1 minggu kemarin waktu itu awal tahun lalu, itu aku sampai 1 minggu diombang-ambing karena aku bilang sama temenku biar aku aja yang ngurusin kontrak kamu terus ke Resa. Karena apa, biar nanti kamu transfer ke rekening aku aja, setelah nanti Resa tekan kontrak baru nanti duitnya ditransfer ke rekening Resa, kan gitu, jangan main ditransfer aja gitu loh. Nah, aku saking aku masih care sama dia, aku nggak jelekin Resa, aku bilang sama temenku, nggak bilang yang dulu-dulu loh, hati-hati lo sama Resa. Resa tuh tukang tipu, hati-hati nanti duit lo udah masuk, tahu-tahu project nggak dikerjain. Nggak ada tuh aku mau jelekin gitu kan. Namanya juga pernah dekat, jadi aku nggak tega lah gitu kan. Apalagi waktu itu juga nyokapnya masih hidup kan, kasihan kan. Ternyata gue juga dijahatin juga, gue yang dijelek-jelekin, dia yang potong jalur, ya kan, terus dia berdrama lagi pada saat itu. Ya udah Barbie, coba dong bilang sama temen kamu suruh transfer ke aku lagi BU nih. Iya, jangan PHP aja. Ya, aku sampai berantem sama temenku waktu itu. Selama 1 minggu aku sampai belain Resa karena aku bilang sama temenku, kamu jangan bikin malu aku ya. Kalau emang nggak ada duit, ngomong aja nggak ada duit kan gitu. Jangan bilang ada duit tapi gayanya hari Senin mau transfer. Ini udah 1 minggu tarsok-tarsok, yang anaknya sakit lah, ya kan, duitnya belum masuk lah. Inilah itu. Sementara setiap aku telepon Resa, Resanya juga berharap ke aku, kan aku jadi nggak enak posisinya, ya kan. Aku belain temen yang satu juga, aku nggak nyangka temenku ya natin aku gitu loh. Karena aku pikir dia akan hargain aku gitu loh, karena kan aku pernah dekat gitu. Aku pikir dia bakal ya udahlah gitu kan, nggak enak sama Kak Berbi. Ya tapi susah namanya, eh, orang ya namanya udah pinter bersilat lidah ya kan, dengan dia ngejek-jelekin aku, akhirnya membuat orang akhirnya main transfer. Ternyata hari Senin itu sudah ditransfer, Senin sore itu. Nah, jadi selama 1 minggu aku tuh sempat sakit hati kan. Aku berantem sama temen aku. Tapi aku tetap baik nih waktu itu sama Resa. Nah, alhasil aku cuman berdoa waktu itu. Ya Allah, kok gue diginiin banget ya. Aku udah curiga sih, ini kayaknya pasti ada something wrong nih. Tapi biarlah, gue ikhlas, lo makan deh tuh duit cuman segitu di hati aku ya. 3 minggu kemudian, pas aku lagi di mall, inget banget lagi di Pacific Place, tiba-tiba temanku telepon. Kok tolongin katanya. Terus aku bilang kenapa? Iya kak, aku dibohongin sebenarnya. Oh, aku yang salah juga sih kak katanya. Kenapa kok kamu yang salah? Iya, ternyata aku nggak dengerin kata kakak. Aku main percaya aja sama dia. Terus aku bilang, iya jadi duit udah masuk. Pada saat itu aku sebenarnya transfer kak, cuman aku disuruh bohong katanya nggak usah bilang-bilang Barbie karena Barbie minta bagian juga gitu loh. Padahal kan menurut dia harusnya kan nggak perlu. Lah, aku kan jadi bingung. Lah, namanya aku yang bantu ngedilin, ya kan masih bagus gue bantu ngedilin harga 50 juta, ya kan. Sebenarnya kalau aku mau tawar Resa pada saat itu, ya udah aja 20 juta aja nih, gue tekan aja si Resa. Pasti mau juga kok gitu loh. Namanya dia juga lagi BU, ya kan. Nah, aku masih bagus-bagusin Resa ke temanku. Aku bilang, Resa Herlambang itu karyanya, waktu gue dulu aja gue beli lagunya 100 juta. Sampai aku kayak gitu loh coba. Padahal kalau nggak salah waktu zamannya gue dulu sih cuman gocap kalau nggak salah yang aku tadi bilang ya. Tapi saking aku tuh mikir ya udahlah biar Reza juga dapat duit segitunya gitu loh, gue sampai nutupin aibnya dia. Tapi ternyata aku disakitin juga, aku juga dikerjain juga, bahkan ditipu juga kan gitu. Ya sudah, akhirnya aku bilang, oh ya rasain kamu, kamu begitu sih sama aku ya. Aku bilang ya sudah, kalau duit udah masuk ke dia sampai budak juga
Iris kuping gue nggak bakalan kembali lagi. Gue aja dulu sampai berantem, aku juga lupa duit aku balik berapapun aku udah lupa karena waktu itu kan udah lagi sibuk banget ya. Jadi aku juga udah nggak tahu lagi nominal, nggak tahu dia balikin 10 juta, nggak tahu dia balikin 20, nggak tahu dia berapa, aku juga lupa. Intinya aku udah ikhlasin aja gitu. Aku cuman ngerasa waktu itu lagi duit lagi banyak, udah lu ambil sono, udah kayak gitu aja kan. Nah, terus apa namanya? Iya kok, gimana kok? Sekarang aku cari-cari dia nggak ada, katanya teleponnya ganti. Ah, rasain. Ya sudah sampai akhirnya dia bikin laporan polisi di bulan Juli. Ya sudah sampai sekarang akhirnya zong kan, rasain sendiri, ya kan. Makanya aku mulai speak up saat ini. Ya mungkin saatnya, walaupun gue tadinya kan waktu hari pertama kedua, waktu di podcastnya Ferdi kan aku kayak, nah, ini dia nih, ini manusia nih, gue lagi cari nih. Ini pasti kena nih kali ini. Baru hari pertama aku nonton tuh ya, nih kena nih. Hari kedua, ketiga si Kiki buka buka omongan, udah langsung ya udahlah. Kemarin gue ada kesempatan lagi acara sama anak-anak media, ya sudah. Aku ungkapin apa yang aku rasain gitu kan, karena aku juga salah satu korbannya gitu. Cuman bedanya dulu aku tidak melaporkan karena pada saat itu kan aku lagi sibuk-sibuknya ya kan, dan apa sih namanya kayak masih ya, ya udahlah gitu. Tapi ya kalau 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 saat ini sih udah saatnya sih. Buat aku nggak terbiasa untuk menceritakan hal pribadi aku terutama di depan publik. Walaupun aku sebagai seorang musisi punya punya pertanggungjawaban juga bahwa beritaku juga ceritaku menjadi konsumsi orang banyak. Nah jadi itu yang aku alamin. Kenapa aku akhirnya speak up sama Kang Ferdi. Dan alhamdulillah respon cerita itu juga banyak yang merespon, banyak yang kasih semangat, banyak yang kaget. Jadi uh, apa ya, jujur aku sampai detik ini wawancara juga masih bingung sih terhadap apa yang dikatakan viral atau trending untuk berita aku. Sebenarnya aku udah sulit ya untuk harus mengulang flashback ini gitu. Tapi keadaan waktu itu tuh memang benar-benar keadaan yang aku sebutnya masa kritis kita 2010 sampai 2013. Sampai sekarang aku juga masih berjuang. Dalam arti kata sekarang kehidupanku sudah mulai membaik, tapi belum menjadi anak sultan seperti dulu.